Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarotul Jana, NIM E2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3, YIN Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi dua materi yang telah diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pembimbing makro Islam, yaitu tentang perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektornya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri, yang mana 4 sektor ini saling berhubungan. Yang pertama, sektor rumah tangga terdiri dari individu-individu yang bersifat homogen. Hubungan sektor rumah tangga dengan perusahaan yaitu rumah tangga akan melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi. Lalu, sebagai feedback, rumah tangga akan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan lain sebagainya dari perusahaan. Hubungan dengan pemerintah, rumah tangga akan menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak. Hubungan dengan dunia internasional atau luar negeri, rumah tangga akan mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sektor perusahaan. Hubungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga, perusahaan akan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, perusahaan akan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, sewa, upah, dan bunga. Hubungan dengan pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah. Selain itu, perusahaan akan menjual produk barang dan jasa kepada pemerintah. Hubungan dengan dunia internasional, perusahaan akan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri. Yang ketiga, sektor pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah akan menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain sebagainya. Hubungan dengan perusahaan, pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha. Selain itu, pemerintah akan membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat, sektor dunia internasional atau luar negeri. Hubungan ekspor dan impor produk barang dan jasa dengan luar negeri. Hubungan dengan rumah tangga, dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. Hubungan dengan perusahaan, dunia akan mengekspor produk mereka ke perusahaan. Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan ekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Faktor yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara-negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor haruslah sama baiknya dengan yang diperjualbelikan di pasaran luar negeri. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar atau bocoran ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Impor dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Dengan demikian, sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung pada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Lalu, bagaimana perekonomian 4 sektor ini dalam perspektif ekonomi Islam? Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa perbedaan dalam aktivitas ekonomi dengan ekonomi konvensional. Salah satunya adalah dalam sistem ekonomi Islam menggunakan parameter falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup, indrawi, baik fisik, intelektual, biologis, maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat yaitu sebagai kenikmatan yang diperoleh setelah kematian manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.
Perilaku manusia di dunia diyakini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan di akhirat nanti. Sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari sektor perusahaan berupa upah atau ijarah dan bagi hasil. Memperoleh upah dari hasil tenaga kerja dan memperoleh bagi hasil dari investasi. Investasi dapat berupa akad mudharabah atau musyarakah dengan pihak perusahaan. Adapun pengeluaran sektor rumah tangga yaitu konsumsi, di mana hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pengeluaran lainnya seperti pajak, zakat, infak, dan sodako, di mana di dalam ekonomi konvensional sama sekali tidak dimasukkan ke dalam faktor yang mempengaruhi pendapatan. Adapun sektor perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi yang merupakan pengeluaran dari sektor rumah tangga untuk konsumsi menjadi pendapatan pada sektor perusahaan. Pendapatan lainnya berupa bagi hasil dengan pihak investor dan pendapatan dari ekspor dan impor. Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang mana diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu yaitu jizyah dan pajak khusus muslim, tanah kharaj dan nusur atau cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot, seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslim. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin, otomatis mereka tidak dikenai pajak baik jizyah maupun pajak perseorangan muslim. Sebaliknya, mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim kaya. Dalam fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dilakukan dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit atau mustahik menjadi surplus atau muzaki. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi saja, seperti distribusi pendapatan atau stabilitas ekonomi lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Terkait dengan dampak zakat terhadap agregat output, khususnya dengan pendekatan pengeluaran pendapatan nasional dapat dituliskan dengan persamaan Y sama dengan C1 plus C2 plus I plus G, di mana C di sini merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, C1 konsumsi individu yang membayar zakat atau muzaki, C2 konsumsi dari penerima zakat atau mustahik. Jika ditinjau dengan pendekatan pendapatan, maka diperoleh persamaan Y sama dengan C1 plus S plus Z plus T, di mana Z di sini merupakan zakat, T di sini merupakan pajak, dan S adalah saving atau tabungan. Ada sejumlah keuntungan ekonomi bagi warga negara dengan perekonomian terbuka. Keuntungan utama adalah bahwa konsumen atau masyarakat memiliki variasi barang dan jasa yang jauh lebih besar untuk dipilih. Selain itu, konsumen dapat memiliki kesempatan untuk menginvestasikan tabungannya di luar negeri. Ada juga kerugian ekonomi dari perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka saling bergantung satu sama lain, dan ini membuat mereka menghadapi resiko tertentu yang tidak dapat dihindari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.